Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai. Kita bersama-sama mengucapkan salam revival. Berubah, berkarya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan yang singkat. Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah, kita sama-sama membuka, kita belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya beri tema dampak takut akan Tuhan, akibat takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu bukan seperti kita takut kepada manusia, kepada guru, kepada orang tua. Kalau kita salah, nanti kita takut dimarahi. Beda. Ketika kita masih duduk di bangku sekolah, entah di SD, SMP, SMA, dan kuliah, pasti ada satu guru yang terkenal killer. Guru itu yang terkenal keras, killer, dan sering memberi nilai yang jelek kepada murid-murid yang tidak taat. Dan kita tahu itu sangat ditakuti oleh murid-murid. Mungkin saja guru tersebut terkenal killer karena dia tidak segan-segan memberi nilai yang jelek kepada murid-muridnya. Mungkin juga guru tersebut itu dia terkenal karena cara mengajarnya yang tegas dan membuat murid-murid tidak berani berbuat macam-macam dan sangat takut kepada guru yang sedang mengajar itu. Atau mungkin juga karena guru tersebut suka menghukum murid-muridnya yang bandel atau yang tidak bisa menjawab pertanyaannya yang diajukan oleh guru tersebut. Tapi di sini dikatakan takut kepada Tuhan itu beda. Seperti kita takut kepada dosen atau guru yang killer. Di dalam bacaan kita tadi dalam Amsal 14 ayat 26, kita tahu bahwa dampak dari takut akan Tuhan itu pertama ayat 26 bagian A. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Yang pertama, akibat takut kepada Tuhan ada ketenteraman yang besar. Ketenteraman di sini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang aman, tenang, dan stabil. Hal ini pun dapat berarti bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka dalam keadaan sekacau apapun, dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 juga, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Meskipun 1000 orang jatuh di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Tuhan akan memberi ketenteraman
bagi orang yang takut kepada Tuhan. Kedua, dikatakan dalam ayat 26 bagian B, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak Allah, di dalam Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Allah, 1 Yohanes 1 ayat yang 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1 dikatakan, dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia ini tidak mengenal kita. Kita adalah anak-anak Allah. Takut akan Tuhan adalah berkat yang kedua, perlindungan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan dilindungi dalam mara bahaya, dalam keadaan apapun juga. Dan yang ketiga, kalau kita melihat dalam ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang ketiga, kita tahu kalau kita takut kepada Tuhan itu menjadi sumber kehidupan. Tentu saja kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani kita. Bukan hanya kita dicukupi, tetapi kerohanian kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu, saudara-saudara sekalian, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita, ketika kita takut akan Tuhan, maka dua sisi kehidupan itu, yaitu jasmani dan rohani kita, akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang keempat, dalam ayat 27 bagian B, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Keempat adalah terhindar dari jerat maut. Orang yang takut kepada Tuhan terhindar dari jerat maut. Saya mengalami, waktu saya kecelakaan, saya tahu kalau saya terhindar dari jerat maut. Karena di jalan di mana saya ditabrak oleh motor itu adalah jalan yang ramai. Biasanya banyak kendaraan yang lewat. Tapi pada waktu saya ditabrak di jam yang biasanya ramai, Tuhan itu menghentikan semua mobil-mobil, motor tidak lewat di tempat itu. Seandainya lewat di tempat itu, saya sudah habis. Jadi kita lihat bahwa terhindar dari maut, orang yang takut kepada Tuhan terhindar dari maut. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan tidak ada supir, tidak ada pilot, tidak ada nahkoda yang terbaik untuk mengarungi kehidupan kita ini selain Tuhan. Yang dapat memimpin, yang dapat melindungi adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia akan membawa kita ke jalan yang benar dan menghindari jalan-jalan yang berjurang maut. Di dalam Mazmur 25 yang ke-12, Mazmur 25 ayat yang ke-12, siapa orang yang takut akan Tuhan
kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin dia kepada jalan yang harus dipilihnya. Ketika kita mau takut kepada Tuhan dan ketika kita mau membayar harga untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan berkat-berkatnya dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan. Di dalam Mazmur 128 ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan itu akan melindungi, Tuhan itu akan menyertai anak cucu orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh keluarga jemaat GPDI El Shaddai, kita belajar dalam hidup ini kita takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Takut kepada Tuhan itu bukan seperti kita takut kepada setan, tetapi takut kepada Tuhan itu disertai dengan hormat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kita melakukan firman Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat hafalan kita. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Akibat takut kepada Tuhan ada ketenteraman, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan dia juga menjadi sumber kehidupan kita. Bahkan dia akan menghindarkan kita dari jerat maut. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti rekaman 79 dengan setia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami berdoa, Bapak yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur Engkau mengajarkan kepada kami takut kepada Engkau, supaya kami boleh mengalami dampak-dampak yang baik dalam kehidupan kita. Kami boleh merasakan pimpinan-Mu dalam kehidupan kita. Kalau kita takut kepada Engkau, tolong seluruh jemaat GPDI El Shaddai, ajar mereka takut taat kepada firman-Mu, supaya hidup mereka boleh senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, segala keperluannya Engkau cukupkan. Dan kami tidak lupa mendoakan Tuhan Ibu Gembala kami Susan Malino, pakai beliau makin hari makin heran. Banyak jiwa boleh dimenangkan dan jemaat GPDI El Shaddai boleh dibawa senantiasa ke dalam kedewasaan rohani. Terima kasih memberkati multimedia yang dengan setia sudah melayani kami. Balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Tuhan, demikianlah hendaknya keluarga GPDI El Shaddai memandangnya, bahwa keluarga GPDI El Shaddai telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh jemaat GPDI El Shaddai.
Janganlah jemaat GPDI El Shaddai menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa, tetapi penyerahan diri kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.